Akhirnya, salah satu sang legendaris di bajak laut muncul. Ia dikenal sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut yang bernama Scooper Gaban. Orang ini terkenal sangat kuat dan bisa dibilang ia setara sama tangan kanan Raja Bajak Laut, Trailik. Sudah lama keberadaan Scooper Gaban tidak diketahui dan ternyata ia sudah lama tinggal di Elbaf. Nah, semuanya akan diceritakan di manga One Piece chapter 1139. Manga One Piece chapter 1139 diberi judul Pelahap Gunung. Nah, di bagian awal chapter ini memperlihatkan Luffy dan kawan-kawan masih di dalam kastil yang lagi mencari sebuah kunci. Matahari sebentar lagi terbenam dan mereka belum menemukan kunci tersebut. Bahkan penjaga di kastil itu pun tak tahu keberadaan kunci tersebut. Nah, Road berkata kemungkinan yang tahu letak kunci itu adalah Jarul sama dan tetua yang lain. Tentu saja, Jarul tak akan memberitahu mereka keberadaan kunci tersebut, karena membiarkan Luffy lolos adalah kejahatan serius. Zoro berkata, dan sekarang kita mencoba membebaskan Luffy. Luffy menyuruh Zoro agar tak terlalu merasa kaku. Nami memanggil temannya untuk melihat sesuatu yang ia temukan, yakni ruang tahta Raja Elbaf. Tanda bekas pertempuran ada di mana-mana, atapnya benar-benar sudah hancur. Nah, di depan tempat duduk raja terdapat sebuah tanda yang berbentuk lingkaran. Karena penasaran, mereka pun mendekati tanda tersebut. Road berkata, tanda itu mirip dengan lingkaran sihir yang pernah kulihat di sebuah buku. Ini adalah semacam ritual dari suatu negeri yang digunakan untuk memanggil iblis. Mereka bertanya apakah lingkaran ini benar-benar bisa memanggil iblis, dan kenapa sesuatu semacam ini bisa ada di ruang tahta. Nah, Luffy berkata, sepertinya belum lama ini aku pernah melihat lingkaran yang sama. Lalu, tiba-tiba terdengar suara memanggil nama Luffy. Mereka heran, entah siapa yang memanggil Luffy. Road yang tampak ketakutan berkata, siapa itu? Apakah kau iblis? Nami berkata, tentu saja bukan bodoh. Siapa itu? Mungkinkah kau arwah gentayangan? Suara itu berkata, aku selalu ingin bertemu denganmu. Road yang semakin ketakutan mencoba untuk menenangkan diri. Ia berkata, siapa kau? Tunjukkan dirimu. Apa mungkin dia iblis yang panggil? Kastil ini benar-benar sudah terkutuk. Kita harus kabur sebelum dia merasuki kita. Luffy menyuruh Road agar tak perlu kabur. Nah, lalu tiba-tiba sebuah kapak terbang menuju ke arah Road dan hampir mengenainya. Road pun terkejut dengan serangan tersebut yang membuat Luffy, Zoro, dan Nami terhempas. Akan tetapi mereka mendarat dengan aman. Luffy melihat ada seseorang di kursi tahta. Ia berkata, akan kuhajar kau. Dan ternyata orang itulah kakek-kakek tua penduduk Elbaf, manusia mantan bajak laut bernama Iya-san. Road juga mengenalinya. Road bertanya, kenapa Anda ada di sini? Iya-san berkata, aku merasakan haki aneh dari dalam kastil, tapi saat aku kesini sudah menghilang dan aku malah menemukan kalian. Aku sudah dengar rumor soal dirimu, Luffy si topi jerami. Katanya, kau mengalahkan Kaido ya? Sudah lama sekali aku jadi ingin pergi lagi ke negeri Wano rasanya. Road memperkenalkan Yasan kepada Luffy, Zoro, dan Nami. Road berkata, di Elbaf beliau dikenal sebagai Yasan. Beliau ini adalah suaminya Ripley. Luffy pun tersenyum dan berkata, jadi dia ayahnya bocah besar itu. Yasan pun tertawa dan membenarkan bahwa ia ayahnya Colon. Ia berkata, jadi kau sudah bertemu Ripley dan Colon. Dia banyak mewarisi darah raksasa meskipun masih kecil. Dia terlalu besar untuk kugendong. Usia Colon sudah 20 tahun dan Ripley 80 tahun. Dia lebih tua dariku. Menikahi raksasa tidak sepadan, sebab akulah justru yang cepat menua. Nami tampak heran dengan Yasan dan berkata, benar, tak kusangka ada orang sepertimu. Yasan pun melompat turun dari kursi tahta. Ia berkata, cinta itu kebebasan. Secara historis, sudah banyak ras berdarah campuran di dunia ini. Bucadar, Dosum Dada, suku kaki panjang dan leher panjang, Wotan, ras hibrida,
kesulitan bertahan hidup, tapi di setiap zaman selalu ada mereka yang tahu cara beradaptasi. Zoro yang tampak heran berkata, "Kau tahu banyak ya, tapi siapa kau sebenarnya?" Yasan menjawab bahwa dia adalah pejuang cinta. Luffy tertawa dan berkata, Sanji mungkin akan mirip dengan dia kalau sudah tua. Lalu Luffy bertanya kepada Yasan, "Kakek, aku sedang mencari kunci rantai Loki." Nah, Rohat berkata kepada Luffy, "Jangan bertanya sesantai itu, tentu saja beliau tidak tahu." Luffy pun merasa salah bertanya dan menyuruh Yasan untuk melupakan apa yang ia katakan tadi. Nah, lalu Yasan berkata, "Loki, ya." Ia pun tampak senang dan bersemangat. Ia berkata, "Menarik, aku suka saat orang lain menyebabkan suatu masalah." Nah, Nami di sini tampak kesal dan berkata, "Payah sekali. Itu bukan hal yang seharusnya diucapkan ke orang lain." Yasan berkata, "Nona, rahasia itu ada untuk disebarkan." Dengan kesal, Nami berkata, "Sudah kubilang padamu berhenti bicara seperti itu." Nah, lalu Yasan bertanya kepada Luffy, "Apakah kau tahu macam apa Loki itu? Ketika hal terburuk terjadi, apa yang akan kau lakukan?" Luffy menjawab bahwa ia akan menghajarnya dan mengurungnya lagi. Yasan menceritakan kepada Luffy bahwa di masa lalu seseorang yang dijuluki Shanks, si rambut merah yang menangkap Loki. Sejak saat itu, belum pernah ada orang lagi yang mampu menghentikan Loki. Kekuatan apa yang dimiliki Loki jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi? Berapa besar kerusakan yang akan dia timbulkan? Luffy dan Zoro tak memperdulikan apa yang Yasan katakan. Mereka tetap akan mencari kuncinya. Luffy berkata, "Kakek itu terlalu banyak bicara." Zoro pun berkata, "Buang-buang waktu saja." Nami berkata kepada Zoro dan Luffy bahwa kakek itu sedang memperingatkan kita. "Dengarkanlah kalian berdua." Tapi mereka berdua tetap ingin mencari kunci tersebut. Rohat meminta maaf kepada Yasan karena sifat Luffy dan Zoro yang tak memperdulikan peringatan dari Yasan. Nah, sifat Luffy tersebut mengingatkannya pada seseorang, yaitu Roger. Lalu, apa hubungan Yasan dengan Roger ini? Apakah ia pernah satu kapal bersama? Nah, lalu Yasan menyuruh Rohat untuk mendorong kursi tahta. Lalu Scan pun berpindah ke pesta di desa. Nah, salah satu raksasa menceritakan tentang terdapat dua kru Raja Bajak Laut yang sangat kuat dibandingkan kru lainnya. Usopp tampak heran dan penasaran karena ada satu orang lagi yang sangat kuat selain Rayleigh. Raksasa tersebut membenarkan dan lanjut bercerita. Dulu, saat Kapten Roger sakit, Roger dan orang ini pergi ke rumah sakit yang terletak di suatu gunung yang dalam. Sayangnya, rumah sakit itu malah dikepung bajak laut musuh. Akan tetapi, orang ini mengonfrontasi mereka sendirian. Hanya dengan dua kapaknya, dia membantai ratusan bajak laut musuh yang mengepungnya, dan kaptennya sendirian hanya dengan dua kapak. Tidak sampai di situ, pertempurannya itu bahkan sampai meretakan gunung. Katanya, tidak ada satu pun pohon yang tersisa. Mendengar itu, Usopp tampak sangat terkejut. Karena legenda inilah dia dikenal sebagai pelahap gunung. Pria ini dijuluki sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut yang berdiri berdampingan dengan wakil Kapten Silver Rayleigh. Lalu, Scan pun berpindah kembali ke kastil. Nah, setelah Rohat memindahkan kursi tahta, mereka pun menemukan ruang rahasia. Ruang harta. Rohat bertanya kepada Yasan, kenapa ia bisa tahu tentang tempat ini? Yasan menjawab bahwa eksplorasi adalah hobinya. Lalu sampailah mereka ke tempat kotak harta karun, tetapi mereka kecewa karena kotak hartanya kosong. Rohat berkata, "Ini adalah kastil kosong, tentu saja banyak pencuri yang datang ke sini." Nah, Yasan pun menemukan kuncinya. Ia berkata, "Tapi lihat benda di sana." Kuncinya sesuatu yang bahkan membuat pencuri tidak ingin mengambilnya. Luffy pun tampak senang karena kuncinya sudah ditemukan. Yasan lanjut berkata, dengan kata lain, bahwa penjahat pun tak ingin membiarkan Loki bebas. Ia pun bertanya kepada Luffy, apakah kau ingin mencuri kunci ini?
Luffy tampak kaget dan bingung dengan pertanyaan Yasan tersebut. Nah, lalu Scan berpindah kepada raksasa yang tadi menceritakan tentang kru yang disebut sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut. Raksasa tersebut berkata bahwa beliau tinggal di Elbaf. Beliau sudah tinggal lebih dari 20 tahun. Sosok legendaris yang setara dengan Roger dan Relic. Dan tangan kiri Raja Bajak Laut, Scooper Gaban. Dan ternyata orang tersebut adalah Yasan. Kakek tua ini adalah Scooper Gaban, tangan kiri Raja Bajak Laut. Scooper Gaban pun mengambil kunci Loki dan ia berkata kepada Luffy, "Kalau begitu, cobalah untuk mengambilnya dariku." Manga One Piece chapter 1139 pun berakhir.